orang tua, karena Mmm, kan dibayar harian gitulah. mhm mhm. Terus kan tanggal 16 Agustus itu kan saya disuruh majikan, kata majikan, biasa kan saya disuruh dekat kedai dia untuk cuci piring macam itulah. Mhm. Terus saya cakap, saya takut kan saya ilegal. Sekarang sedang musim operasi kan tanggal 16 Agustus itu kan pas lagi puasa di sini kan memang dia di Malaysia kan sedang rawan musim operasi. Saya takut kata Iya. saya. Terus dia cakap, ini kenapa saya majikan awak, awak atur-atur saya, marah Mhm. sama majikan saya itu. Terus saya siap-siaplah pergi dengan majikan. Nasib baik saya bawa handphone waktu itu, terus tuh fotokopi paspor dengan biasalah seadanya saya biasa bawa gitu kan. Mmm. Masalahnya saya pergilah dengan majikan singkat cerita dekat kedai itu. Biasa saya kerja di sana, biasa yang saya biasa lakukan lah. Mhm. Terus jam berapa saya lupa lagi, sekitar jam 9, 10 malam lah, saya juga tak tahu. Mhm. Lupa lagi, itu kan beda lama. Immigration. Biasa kalau ilegal kan di Malaysia, saya kan dekat dengan ada orang satu Madura itu baik, namanya Maci Siti. Saya Mhm. lari lah, Maci Siti itu kejar-kejar, ikut dia. Sampai saya sembunyi dekat lorong, dekat mana saya juga tak ingat pasti. Lepas itu pas kita dari persembunyian itu kan masih dicakap, awak nak ikut saya ke, dicakap masalahnya kan sekarang awak balik lagi ke majikan pun susah, nanti majikan tak marah macam itulah, pasti susah lah yang namanya ilegal, nanti saya juga takut kan kalau balik ke Mhm. majikan. Mhm. Terus saya lari lah ikut Mas Siti itu, Maci Siti. Terus pas itu kan saya dengan Maci Siti itu kan mau buat yang namanya paspor 6 bulan atau apa ya untuk balik ke Mhm. Indonesia tuh. Ah, Mhm. pas itu kan prosedurnya kan susah waktu Mhm. itu untuk urus itu. Lepas itu saya lah ikut-ikut dengan Maci Siti kerja rumah ke Mhm. rumah macam itu. Lepas itu saya kerja dengan satu orang Melayu, orang tempat sana. Mhm. Anaknya itu sakit skizofrenia. Terus tuh dia Mhm. cakap macam ni, awak nak tak dengan kawin dengan anak saya. Waktu itu kan saya tak paham begitu, pastilah hukum di Malaysia. Terus dia ancam saya macam ni, kalau awak tak nak kawin dengan anak saya, nanti saya laporkan immigration sekali dengan Mas Siti. Saya takut lah waktu itu. Mhm. Terus saya nggak cerita, saya buat perjanjian dekat dia. Oke, kalau Maci tapi saya tak nak masuk penjara. Kata saya mau nak dipulangkan ke Indonesia aja, tapi saya janji kalau ibaratkan betul dia jodoh saya, ibaratkan Maci betul-betul baik dengan saya kan memang saya takut lah waktu itu. Buatlah suatu perjanjian, saya diuruskan sampai saya pulang lah, saya cerita ke Mhm. Indonesia. Lepas itu si makci itu yang si orang Melayu itu datang ke keluarga saya Mhm. dekat Indonesia. Mhm. Singkat cerita selama saya di Indonesia itu sekitar berapa bulan ya, mau sampai bulan pokoknya semenjak saya tinggal di Indonesia, saya kan pulihkan trauma dulu gitu, saya terus belajar gitu, bagaimana legalitas pernikahan dengan orang Melayu segala macam lah, tek-tek banget saya belajar belajar di pengalaman lah. Mhm. Saya kan udah janji, terus kan ada surat tertulis, saya kan kena ingkar. Mhm. Singkat cerita, bulan Oktober atau November, sama itu saya hubungan juga dengan si makci itu, karena saya memang tidak nak lah, saya udah membuat janji, tapi saya ingkar. Walaupun yang namanya saya tahu resiko, kalau ibaratkan jaga orang skizofrenia itu tidak mudah, karena dulu yang majikan dulu kan saya pernah disuruh ya, Mhm. jaga orang yang macam itu, ya Mhm. yang sakit mental gitu kan. Mhm. Tapi kan kalau skizofrenia kita ibaratkan sakit mentalnya kan saya lihat anak si Maci itu cuman kayak budak lah. Jadi Mhm. kayak masih budak lah. Mungkin kata saya daripada saya jadi di sana terlunta-lunta, pas itu saya ya udahlah mungkin ini jodoh saya, terus saya daripada nggak balik-balik ke Indonesia, saya
setujuilah persyaratan si Maci itu. Singkat cerita bulan Oktober dia datang ke sini, saya siapkan dokumen semua. Bulan 12 2016 saya kan menikah resmi dengan orang Malaysia. Mhm. Terus kan itu kan selama saya kan jadi blacklist pulang Mhm. itu. Singkat cerita bulan 2 2017 alhamdulillah surat pemutihan keluar. Jadi saya bebas blacklist. Bulan 2 itu saya susulah. Saya punya suami ke Malaysia. Suami saya udah menikah di Indonesia. Bulan 12 itu langsung pergi lagi ke dengan keluarga dia balik lagi ke Malaysia. Terus? Lepas itu bulan 2 sampai 2000 singkat cerita sampai 2020. Saya di sana sambil walaupun jaga orang skizofrenia, saya juga belajar di sana. Saya kan nggak mau lah sampai terjadi lagi gitu kan. Sampai ya imigrasi udah kapok lah gitu istilahnya tuh. Tapi alhamdulillah saya juga udah mendapat kemudahan di sana ya, jadi itu tapi yang saya nggak suka itu keluarga suami saya itu memperalat saya gitu, jadi semena-mena kepada saya itu. Terus? Saya coba tahan karena kan yang namanya kawin itu kan nggak semudah gonta ganti baju gitu kan. Pikir saya gitu, saya tuh udah gimana pahitnya hidupnya, dia pernah saya coba tahan sampai 6 tahun. Terus kan terhalang COVID kan, lockdown segala macam. Saya coba untuk bertahan sampai kumpul sedikit-sedikit uang untuk supaya bisa lagi kembali ke Indonesia. Dikarenakan saya pulang lagi ke Indonesia itu saya pikir buat apa saya bertahan di sini gitu kan, sedangkan Berapa lama suami sih saya kamu menikah dengan orang Malaysia? 5 tahun lebih, Mem. 5 tahun lebih, terus? Sama 5 tahun lebih juga saya coba bertahan sambil belajar legalisasi sini. Saya kan nggak mau terulang lagi yang seperti yang dulu lah gitu. Terus saya Tapi selama 5 tahun itu kamu sudah menikah resmi? Kamu punya visa di resmi, Malaysia? udah resmi 2 negara. Bahkan saya udah dapat disebutnya itu visa pengikut suami, POC kalau sini apa namanya Tapi juga kenapa lupa kamu lagi kalau merasa gitu. diperalat oleh keluarga suamimu? Diperalatnya gini, Mem, saya kan kerja di sana itu sambil kerja. Jadi saya ikut ibaratnya sekolah yang buat jaga-jaga orang yang sakit mental seperti itu. Nah, kan saya dapat sertifikat tuh ikut seminar kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya setiap hari kamu jaga suami saya lagi, terus saya kerja di luar lagi cari uang, pulang ke rumah harus masak, harus beres-beres rumah. Terus? Sama itu. Jadi kan saya juga capek, memang masanya bukan capek itunya, tapi saya kan kalau kerja 2 rumah kayak gitu, rumahnya besar semua, pingsan saya juga. Lepas itu kan siang malam kan karena orang yang kayak gitu kan nggak tidur, terus cari uang lagi. Tapi kan saya juga berpikir kalau ibaratnya saya pulang nggak bawa duit, terus legalitas saya belum pasti kan, saya juga urusin kan. Jadi saya bercoba aja bertahan 6 tahun itu. Terus kan pas saya mau balik lockdown kan, waktu itu COVID parah kan, 2009 tuh. Ya saya coba terus dia bertahan di sana. Alhamdulillah pas COVID itu kan lumayan, alhamdulillah rezekinya segala macam kan dari rumah. Jadi saya belajar lebih untuk yang TKI yang susah keluar itu, saya kan bisa keluar kalau cari barang kan bisa. Saya cari barang ibaratkan saya jual lah dekat-dekat TKI gitu, itu kirim seperti itu. Ya kan lumayan hasilnya, jadi saya kan bisa buat tiket balik. Terus saya kan pas balik itu udah ada sertifikasi surat ibaratkan kawin dengan segala macam kan, jadi saya udah nggak ada blacklist lagi di paspornya. Ibaratkan saya mau pergi keluar kan nggak dipersulit gitu. Cerita saya alasan ke majikan saya, ke mertua saya itu, saya mau pulang, mas saya memang waktu itu sedang tak sehat lah, kayak mau cakap kamu kalau pulang bikin surat perjanjian lagi. Kan kalau orang yang normal, buat apa surat perjanjian? Nih kita kan resmi, terus saya kan di sana juga kerja, nah susahin dia, biaya hidup juga kan. Terus? Tinggal di sana kan legalitas itu kan kewajiban suami kan untuk menanggung itu buat surat ini itu kan. Tapi kan dipermasalahkan itu yang jadi saya sakit hati itu. Padahal kan saya udah ikhlas. Memang saya tadinya salah gitu kan, putus asa di Indonesia kerja nggak dapat. Pasalnya saya kan kadang-kadang ngomong
orang, "Ah, kamu matanya minus, nanti nggak bisa kerja," gitu-gitu. Jadi saya kan tergiur ikut apa, dulu-dulu kan nggak paham, ikut tetangga kerja jadi ilegal di sana. Saya juga kan bukan keinginan kabur pas ketangkep juga. Hmm. Kalau nggak dipindah-pindah kerja mah. Singkat cerita saya baliklah ke Indonesia. Waktu itu tahu waktu bulan 2022 itu saya pulang ke Indonesia. Alhamdulillah sampai di sini sampai selamat lah di Indonesia. Hmm. Sekarang yang jadi masalahnya ini, saya di sininya tuh kan udah cari-cari kemana kerja, men. Susah Di mana? gitu. Di Indonesia Nah, terus? tuh. Kalau bisa gitu, bisa nggak mem carikan apa agent gitu yang bisa daftar kasih resmi kerja di Hong Kong gitu. Oh, intinya adalah kamu pengen kerja di Hong Kong gitu kan? Iya gitu. Umur Maksudnya tapi berapa saya sih kan kamu? cerita gitu. 33. Oke, dari ceritamu seperti ini nih, statusmu berarti masih menikah dengan orang Malaysia atau bukan? Masih menikah. Masalahnya kan prosedurnya rumit, terus biayanya besar. Terus si makcik itu nggak mau melepaskan saya. Dia cakap kamu pembohong, pulang sebentar tapi nggak bisa pulang. Tapi si makcik itu nggak bisa menuntut dikarenakan waktu saya pulang semua dokumen saya bawa gitu. Nah, Jadi sekarang prosesnya saya lagi tunggu sampai saya kumpulkan biaya. Itu kan bukan apa buat biayanya nggak sedikit gitu maksud saya gitu. Tapi sekarang saya berusaha di Indonesia cari-cari kerja susah banget gitu. tapi kerja di luar negeri, di Hong Kong juga tidak mudah loh. Ah, Saya paham. apakah kamu yakin kerja di Hong Kong itu mampu menjalaninya? Karena di Hong Kong ini sangat berat sekali. Iya, Apalagi kamu punya suami lah seperti ini, seperti itu, atau dengan background kamu, nanti takutnya kamu jadi kaburan, orang jadi takut nih dengar ceritamu. Tapi saya secara pribadi tidak akan menghakimi sih apa yang akan terjadi padamu. Tapi intinya iya, iya, adalah karena di Hong Kong ini beda ya, kamu iya, pakai iya, paham. bahasanya juga beda, kerjanya juga lebih parah di sana karena di mental. Sudah yakin Iya, kamu bisa? insya Allah saya siap. Jadi karena ini tidak mudah untuk bekerja di luar negeri ya, walaupun kamu punya pengalaman tapi belum tentu juga di luar negeri kamu punya pengalaman. Nah, Iya, iya, kerja dua pembantu atau seperti apa dan bagaimana? Saya akan rekomendasi PT. Dan kemarin kan iya, iya, ada orang juga yang masuk PT iya. merasa tidak sesuai, tidak ingin bekerja di PT. Nah, pertanyaan saya, di PT itu adalah training. Kira-kira kamu sanggup nggak? Training di PT, Iya. ibarat belajar gitu Iya, iya, maksudnya. belajar, Iya, kerja, iya, mental, dimarah-marah. Kira-kira kamu kuat nggak? Dirimu sendiri itu kuat nggak iya, dengan mental-mental seperti itu? iya. Bisa nggak? Bisa, insya Allah saya siap. Oke. Bukan maaf ya mem, kan waktu itu ada kasus tuh yang di dekat PT itu kan ada yang apa nggak berhari-hari dikasih makan terus ditelantarkan TKI-nya. Nah saya takutnya gitu kalau belajar insya Allah saya siap gitu kan selama saya Iya, intinya adalah apa bukan hanya belajar saja, di training, di mental, iya dimaki-maki. Kuat nggak gitu loh. Kadang-kadang tengah malam dibangunin untuk masak. Bisa nggak kira-kira? iya insya Allah saya siap. Oke. Karena memang tidak mudah untuk bekerja di luar negeri. Selain kamu siap Iya iya secara fisik, kamu harus siap juga secara mental. Siap ya? iya Oke, iya nanti tak kasih nomornya PT, tapi tergantung ya. Kamu diterima atau iya enggak, karena saya bukan calo atau sponsor. Saya cuma iya merekomendasikan. Tapi segala konsekuensinya itu ada pada kamu sendiri. Ngerti enggak? iya. Oke, nanti tak kirimkan ya. Coba kamu hubungi langsung ya sayangnya. Oke, Oke terima mem kasih. waktunya. Oke, siap. Terima kasih. Jadi buat teman-teman, saya tidak ingin ntar dibilangnya saya adalah calo yang memberikan pekerjaan seperti ini, seperti itu. Terus nanti kalau kesalahannya ada sesuatu dan bagaimana, saya yang kena. Tapi sekali lagi, di PT itu adalah kekuatan mental ya. Bagi kalian yang kuat mentalnya ya berani tarung, kalau enggak ya memang harus mundur secara halus ya. Jadi pertempuran di media sosial, pertempuran di dunia nyata itu sangat sangat mempengaruhi kalian. Tapi sekali lagi, yang penting kita niat, kuatkan mental, kuatkan tujuan, kita pasti sukses. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.